Sahabat Shalom, Salam. kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat. Belajar bersama-sama khotbah yang Sabat yang lalu bicara dari Yeremia, bagaimana bangsa Israel itu tertengkuk kepala batu sampai kedatangan Yosua. Ada di bumi ini dijuluki mereka adalah keturunan bulan budak. Sampai kata-kata itu keluar karena memang bangsa Israel ini sampai saat ini masih tegak-tengkuk, masih kepala batu. Mereka tidak menghiraukan namanya hukum-hukumnya Tuhan itu. Apalagi orang asing, orang Kristen lagi lebih parah lagi. Malah kembali hari ini, hari Sabat yang diberkati Tuhan ini, kalaupun ada orang yang bosan namanya hari Sabat, kok Sabat lagi, kita belajar bersama-sama. Hari ini kita baca tuntas Yeskiel 36 ayatnya 1 sampai yang ke-38. Perlu sekali saudara membaca kitab suci dengan tuntas supaya tidak gagal paham. Ulang-ulang kali tiap khotbah itu supaya dia sediakan pulpen dan catatan-catatan. Habis khotbah dan dibaca ulang supaya jemaat atau saudara tidak gagal paham. Renungkan lagi, rendahkan hatimu untuk selalu membaca dan membaca kitab suci ini selama engkau ada kolong langit ini. Kali lagi Yeskiel 36 ayat 1 sampai 38. Baca yang keras, silakan. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang yang banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Yahweh, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok mengisi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Yahweh, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis bicara. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Yahweh, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Yahweh, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel.
Mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Yahweh. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu, oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya, di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Yahweh, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Yahweh, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Ketahuilah, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Yahweh, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kumuh. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang membangun kembali dan yang sudah musnah, dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Yahweh yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Yahweh, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan yang kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang runtuh penuh dengan lautan manusia, dan dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Amin. Haleluya. Mari jemaat, rekan-rekan, pendengar, tolong mencatat ini. Yeskiel 36 ayat 1 sampai ke 38 ini dibaca yang lengkap supaya tidak gagal paham, sehingga kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Ya, khotbah-khotbah saya yang lalu
bagaimana bangsa Israel ini dari generasi ke generasi membangkang terhadap Tuhannya. Mereka tidak hiraukan lagi hukum-hukumnya Tuhan. Kalau orang membaca kitab suci ini dengan berurutan, tahu betul apa yang dilakukan, namanya bangsa Israel, bangsa pilihannya yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain ini. Ada pesan orang benar, pesan orang benar. Siapalah orang benar ini? Dia adalah Yosua bin Nun. Pesan kepada bangsa Israel itu supaya memegang namanya hukumnya Tuhan, ya. Supaya benar-benar hukumnya Tuhan, jangan melangkahi. Ini pesan beliau, ya. Masa tuanya pesan kepada bangsa Israel supaya benar-benar peganglah namanya hukumnya Tuhan, ya. Kepada satu orang, biar ini kita punya pegangan betul bahwa dari generasi ke generasi itu tidak ada perintah baru, hanya dipesankan kepada bangsa Israel itu adalah namanya hukumnya. Hukumnya itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu saja yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Dari generasi ke generasi adalah nabi-nabi benar di sana memperingatkan bangsa Israel itu supaya benar-benar itu taat pada namanya hukumnya Tuhan. Coba saudara baca namanya Yosua bin Nun ayat 6 dan loncat ke 16. Ini pesan terakhir kepada bangsa Israel supaya bangsa ini memegang namanya hukumnya Tuhan ini. Ini pesannya namanya Yosua bin Nun, ya. Yosua bin Nun. Coba ayat 6. Yosua bin Nun 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Coba kan saudara, supaya kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini dipesankan, diwanti-wanti namanya ke bangsa Israel ini, ya. Loncat ke 16-nya, ayat 16-nya. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jangan melangkahi, jangan melanggar. Ini pesan loh saudara. Itulah yang kita pelajari selama ini. Dari namanya Yosua bin Nun ini, kalau kita baca berurutan namanya kitab suci ini, sesudah namanya Yosua bin Nun ini ada namanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh namanya bangsa Israel. Mereka melupakan nama Tuhannya, tidak mengenal nama Yahweh lagi, dan juga termasuk juga hukum-hukumnya. Itulah yang kita baca hari ini. Makanya saya mengatakan kepada jemaat itu dibaca tuntas, ya. Bacalah namanya Yeskiel 36 ini. Ada 38 ayat di sana, supaya kita ini memahami yang benar, ya. Kitab yang kita baca ini luar biasa, saudara. Bagaimana dari generasi ke generasi itu dijelaskan, ya, dicatat dalam isi kitab suci ini, bagaimana tingkah lakunya orang-orang Israel ini terhadap Tuhannya, ya. Makanya apa yang kita baca hari ini, ada waktunya nanti dia akan berdamai dengan orang Israel, ya. Ada waktunya nanti akan dia jemput semua namanya orang Israel di kolong langit, dia kembalikan namanya ke Sion, ya. Jadi jangan saudara berpikir-pikir, ini kan namanya Yeskiel bicara pada waktu zaman. Jadi namanya kitab yang namanya kita pegang ini adalah kitab nubuatan. Apa yang terjadi kemudian hari sudah diberitakan, ya. Makanya ada waktu nanti, kita tidak tahu nih kapan waktunya nanti dia akan berdamai, dia akan robah namanya orang Israel sehingga mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Suatu saat akan ada waktu, ya, kapan waktunya kita tidak tahu. Dia akan merubah semua orang Israel ini, orang Israel kembali kepada hukumnya, saudara, ya.
Coba satu orang kalau kita baca dari tadi yang kembali kepada Yeskiel 36 ayat 24 sampai ke 27. Coba yang keras supaya pendengar itu mencatatnya. Ya, perhatikan di sini. Ini kitab nubuatan ini tidak bicara zaman Yeskiel. Jadi Yeskiel itu sudah dinubuatkan suatu saat nanti bangsa Israel ini akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Coba baca dari ayat 24 sampai 27. Karena 24 di situ kalau tidak salah akan dia menjemput namanya orang Israel. Baca ayat 24 sampai 27. Yeskiel 36 ayatnya 24 sampai 27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Coba saudara, suatu saat nanti akan diberikan rohnya itu, connect dengan rohnya mereka, makanya mereka kembali kepada namanya hukumnya tuh. Ini dicatat loh saudara. Jadi saudara ini harus baca kitab suci yang tuntas. Berulang-ulang kali saya mengatakan harus kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu ini berulang-ulang kali supaya kalian itu tidak gagal paham. Gitu? Supaya kalian itu punya pemahaman yang benar, sehingga kalian itu tidak ikut-ikutan. Kalau ada mengatakan itu tadi, oh sekarang zaman Yesus ada perjanjian baru, saya tidak tahu, ya, saya tidak ketemukan, kan gitu. Saya tidak ketemukan. Marilah nanti kita mencatat di dalam kapan diadakan perjanjian baru itu, tandanya apa, ya, tandanya apa. Sangat jelas di dalam yang kita baca, tandanya itu kalau memang nanti bangsa Israel melalui rohnya Tuhan, kuasanya Tuhan nanti, makanya bangsa Israel ini kembali kepada hukum. Sangat jelas loh tadi yang kita baca itu dari 26-27 kan sangat jelas, ya. Nanti kekerasan hatinya mereka ini akan dilembutkan melalui kuasa Tuhan, melalui rohnya. Jadi roh Tuhan, Roh Kudus adalah roh Tuhan atau kuasa Tuhan. Bagaimana nanti bangsa ini, ya, connect dengan roh Tuhannya, maka dengan sendirinya mereka nanti akan kembali kepada hukumnya tuh. Ini nubuatan, dinubuatkan bagaimana nanti akhir hidup mereka bangsa ini. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Israel akan dimusnahkan kolong langit, ya, saya tidak tahu. Yang pasti namanya orang Israel ini tidak dimusnahkan. Ya. Suatu saat nanti dia akan ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia akan merubah ini bangsa pilihannya. Ya. Dia akan merubah. Coba satu orang baca nama Yeskiel 36 ayat 37 ayat 26. Lanjut. Ya. Ini kalau kita baca ini kan ini menuju namanya apa ya? Akhir zaman, saudara. Jadi kalau saudara baca supaya saudara itu tidak gagal paham, ya kan? Dari 36, 37, 38, 39, 40 sampai 48 itu dinubuatkan bagaimana nanti bangsa Israel ini, ya, tidak bisa namanya kita gantikan kedudukan orang Israel ini, apalagi imam-imam itu, ya. Jangan saudara terkecoh. Wah, orang asing bilang bahwa kami lah nanti namanya di ruangan Maha Kudus. Jangankan lo ini orang asing ini, ya. Jangan kalau ke-11 suku saja pun tidak diperbolehkan itu sembarangan masuk namanya ruangan Maha Kudus. Tidak bisa. Yang masuk itu adalah imam-imam itu. Kalau engkau baca namanya tadi 36, 37, 38, 39 sampai ke 48 Yeskiel ini, ya. Pasti engkau tidak akan gagal paham. Tidak akan engkau pengaruh. Sekalipun mereka banyak itu tidak akan pengaruh. Coba baca Yeskiel 37 ayatnya apa? Berapa? 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama. Dia akan berdamai nanti kan begitu. Berdamai kan namanya orang Israel.
Makanya dia rubah hatinya, mereka kembali kepada hukum. Kalau ada yang mengatakan, oh zaman Yesua itu ada perjanjian damai, sudah berdamai, omong kosong. Tidak benar. Malah digantung di salib. Bagaimana orang mau berdamai sama dia? Siapa yang menggantinya, yang menggantung dia? Siapa yang menyalibkan? Orang biasa atau imam-imam ini? Pentolan-pentolan ini, ya. Inilah nanti akan dia berdamai, ya. Dia tidak akan mendendam karena ini bangsa pilihannya, ya. Coba dosa yang paling fatal yang dilakukan oleh orang Israel itu pada zaman Yesua, waktu Yahweh ini menjadi anak manusia, datang di bumi, turun di bumi. Ada nggak kata turun di bumi? Coba saudara baca di Yohanes 3 ayat 13. Ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya. Jadi Yahweh itu turun dari surga menjadi anak manusia. Ini yang tidak dikenal. Ya. Mereka turun di bumi menyamar itu sangat sempurna, saudara. Tidak sama namanya pada waktu Abraham. Abraham itu langsung turun benar-benar seperti manusia, berhadapan bintang-bintang. Tapi pada waktu namanya zaman rasul-rasul itu, dia turun di bumi ini melalui rahinya Miriam. Jadi penyamarannya dia sangat sempurna. Inilah yang tidak dikenal karena dia lahir dari seorang tukang kayu, akhirnya mereka bunuh, saudara. Nah, inilah nanti suatu saat akan berdamai dengan Israel. Perdamaiannya nanti akan kekal sampai selama-lamanya. Tadi kalau kita baca namanya Yeskiel 37 ayatnya 26, saudara. Dia akan berdamai nanti. Suatu saat nanti dia berdamai, saudara. Ya. Tandanya bahwa orang benar-benar itu dia tuntun Roh Kudus atau kuasa Tuhan. Tahunya bagaimana? Ya itu tadi kan kita sudah baca. Ya toh? Kita sudah baca tadi. Akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Orang itu akan mencintai namanya hukum Tuhan. Ya, coba Galatia 5 ayat 25. Coba Galatia 5 ayat 25 yang keras. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Coba kan? Kalau engkau mau hidup dalam Roh, pasti akan menerima namanya tuntunan Roh Kudus. Tuntun Roh Kudus maksudnya itu akan kau mencintai namanya hukumnya pasti engkau senang sekali membaca namanya kitab itu tandanya bahwa orang benar-benar ini sudah dikuasai oleh Tuhan atau Roh Kudus itu menuntun orang masuk dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah namanya hukumnya Tuhan. Kalau engkau ikuti namanya hukumnya Tuhan atau Taurat itu orang benar, sudah, ya. Dan sangat jelas yang kita baca tadi namanya Galatia 5 ayat 25 maupun juga Yohanes 16 ayat 13, baca yang kencang. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Coba kan, sekarang kita ini dituntun namanya Roh Kudus. Jadi sekarang namanya Yesua ini ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa lihat karena dia sudah berbentuk roh, ya, kan gitu, ya. Nanti akan menuntun manusia tidak seperti dulu lagi waktu dia jadi manusia. Sekarang dia kembali kepada roh. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah kita ini kita tidak lihat, ya, tidak lihat. Tapi dia akan menuntun orang-orang tadi itu supaya kembali namanya hukumnya Tuhan, saudara. Itu kan sangat jelas di situ, saudara. Maupun juga surat Yohanes 4 ayatnya 1-3 coba dibaca. Surat Yohanes 1 ayat pasal 4 ayatnya 1-3. 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka yang berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul yang pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua Masiah telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yeshua tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh anti-Hamasia, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia mendatang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Coba, itulah tandanya saudara. Kalau kamu tidak mengakui bahwa dia adalah Yahweh itu menjadi manusia, mati. Itu tandanya. Ya. Ada firman Tuhan, kalau kamu tidak mengaku bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosa, ada nggak? Coba kamu baca namanya Yohanan 8 ayat 24. Supaya tuntas ini saudara, supaya kita ini tidak gagal paham. Kalau orang ini dia tuntun roh Tuhan atau kuasa Tuhan, connect dengan rohnya, makanya pasti dia akan suka sekali namanya membaca kitab suci. Dia suka sekali namanya hukumnya Tuhan. Yakin itu. Coba baca Yohanan 8 ayat 24. Kalau kita connect dengan tadi yang suratnya Yohanan, ini kan Yohanan, surat Yohanan kan dengan ini sama. Ya, hukum yang sama, orang yang sama, coba. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri mati dalam dosa. Itulah tadi yang ditulis namanya suratnya Yohanan. Kalau ada orang mengatakan bahwa Mesias itu tidak datang dari atas, ya, itu namanya anti-Hamasia. Ya. Jadi harus kamu membedakan ini roh Tuhan atau roh iblis. Roh iblis itu pasti dia bilang namanya Taurat harus dibuang. Itu roh iblis. Jadi itu tandanya. Kalau di dalam hidupmu itu ada benar roh Tuhan, pasti engkau mencintai namanya hukumnya Tuhan. Bukan saya. Itulah yang kita baca tadi namanya Yeskiel 30a. Ya. Kalau dalam hatimu ini lu nantang namanya hukum Tuhan, kau tidak mau lagi namanya hukum Tuhan, ya, itu bukan roh Tuhan, itu roh iblis. Ya, coba sekarang kalau saya tiap sahabat itu kan saya kasih namanya sahabat, ya. Setiap namanya sahabat itu saya tulis di Facebook itu, akhirnya lama-lama orang mulai kok sahabat lagi saudara, ya. Coba mulailah dia bosan, saudara. Begitulah tingkah lakunya manusia ini. Coba kalau kita baca, saudara, kalau kita baca ini Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu, makanannya mereka mana, saudara. Ya. Akhirnya suatu saat dia bosan juga namanya mana. Dia bilang sudah muak dengan mana, saudara. Dia sudah muak. Dia sudah bosan katanya. Mana lagi. Begitu juga lah manusia yang ada kolong langit tadi melihat namanya sahabat, dia sudah mulai muak. Dia mulai, kalau kita bicara namanya hukumnya Tuhan, dia mulai muak, saudara. Ya, coba kan. Kalau engkau orang asing ini lu muak itu tidak ada janji yang seperti yang dijanjikan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel dia muak ini, suatu saat dia berdamai dengan bangsa Israel. Tidak demikian ke bangsa lain, ya? Tidak demikian ke bangsa lain. Bangsa lain itu dia tidak mikirkan bertentangan dengan Tauratnya Tuhan. Kamu bilang Taurat Tuhan itu tidak berlaku, dipotong dan dilemparkan ke neraka. Mari kita selidiki nanti. Makanya khotbah ini harus didengar supaya tuntas, ya. Coba kan, jangan bosan. Karena ini kan saya pakai pasal dan ayat. Ya. Saya tidak bisa karang-karang sendiri. Karena Tuhan memang mengajarkan saya supaya kita tidak keluar dari namanya hukumnya Tuhan. Ya. Sudah diwanti-wanti loh saudara. Misalnya Galatia 1 ayatnya 6-10 coba. Coba kita perhatikan di situ. Ya. Galatia 1 ayatnya 6-10 yang cepat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan
kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Mesir. Coba kan, ya, ada yang berbeda yang kami beritakan, terkutuklah mereka. Coba sekarang mereka bilang ada perjanjian, suruh buang namanya hukumnya tuh Tuhan. Apakah ini benar? Apakah kita ikutin orang-orang seperti itu? Apakah itu roh Tuhan? Ini adalah roh-roh hantu, saudara. Ya? Roh hantu ini sudah dari awal. Coba kan, roh hantu ini bagaimana menghalangi namanya bangsa pilihan itu supaya menyimpang dari Tauratnya, saudara. Ya, coba kan. Makanya saya mengatakan tadi, kalau engkau baca kitab suci itu harus tuntas. Jangan sepotong-sepotong. Maksudnya kalau engkau baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu itu dengan berurutan. Gitu? Jangan dari lahirmu ini mau baca Kejadian saja, hanya Kejadian 50 pasal itu tidak pernah habis. Lu nggak ngerti, lu bodoh. Ya? Ilmu apapun di dunia ini harus dipelajari. Apalagi namanya ilmu kerohan, itu sangat penting, harus kita pelajari. Untuk apa? Supaya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Karena inilah yang menjanjikan kita hidup sampai selama-lamanya. Kalau yang kau cari tiap hari itu jungkir balik, jungkir banting, tulang banting, hanya namanya umurmu 70 sampai 80 tahun. Selesai kau di situ. Beda yang saya katakan hari ini. Beda dengan hukumnya Tuhan. Kalau engkau mencintai hukumnya Tuhan ini, maka dia janjikan engkau hidup sampai selama-lamanya. Amin gak itu? Dia akan janjikan. Ya. Kalau engkau mencintai namanya hukum Tuhan ini, akan dia janjikan. Makanya saya mengatakan tadi, sudah kita baca namanya Yosua bin Nun tadi, pesan kepada namanya orang Israel itu supaya namanya patuhi namanya hukumnya Moses. Jangan dilangkai, jangan dilanggar. Ini pesan. Tapi kan berjalanlah waktu, manusia itu melanggar kan gitu kan, coba ya. Akhirnya zaman siapa? Zaman namanya Samuel itu suruh kembali ke hukumnya Tuhan nggak? Suruh kembali. Disitulah mereka minta raja. Minta raja siapa? Pada zaman Samuel. Minta raja namanya Saul, saudara. Ya. Mereka minta raja. Akhirnya Saul jadi raja. Apa yang dilakukan Saul itu kalau engkau baca di sana, ya, dari baca namanya riwayat Saul itu, dari namanya 1 Samuel 13, 14, 15 itu, bagaimana namanya Raja Saul itu membangkang kepada Tuhan. Tidak mendengar lagi nasihat. Akhirnya dari situlah namanya roh Tuhan undur daripada namanya roh Tuhan mundur nggak dari Raja Saul. Waktu dia mundur, roh Tuhan itu apa? Jadi apa yang dialami oleh Raja Saul? Mulai namanya setengah gila. Dia mulai setengah gila, saudara. Ya, coba. Karena dia tidak mendengar lagi namanya hukumnya Tuhan, tidak mendengar lagi nasihat namanya akhirnya roh Tuhan mundur. Coba roh Tuhan coba 1 Samuel 16 ayat 16. 1 Samuel 16 ayat 16. Ya. Tetapi roh Yahweh telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh. Coba kalau kamu baca selanjutnya, si Rasul Saul ini sudah setengah gila. Sudah setengah gila, nggak normal lagi. Akhirnya akhir hidupnya apa? Dia akhir hidupnya itu mati karena tua atau mati dibunuh? Halo? Mati dibunuh. Makin menyimpang. Dia makin menyimpang dari hukumnya Tuhan. Ya, karena dia pergi bertanya kepada apa? Arwahnya siapa? Semua disitulah benar-benar fatal. Akhirnya dibunuhlah bangsa Palestina, saudara. Ya, coba kan. Akhirnya kan digantikan namanya raja siapa? Raja David, saudara. Makanya Raja David itu adalah raja kebenaran. Dia benar. Tapi kan berjalanlah waktu, penyimpangan demi
penyimpangan, saudara. Makanya saya mengatakan itu kalau engkau baca kitab tuntas, gitu. Baca Samuel, habis Samuel apa? Raja-raja, habis raja-raja, Tawarik, kan gitu, ya. Teruslah kau baca. Apalagi ketiga nabi ini kan zaman raja-raja, supaya engkau ini memiliki pengetahuan, saudara. Supaya engkau ini tidak ditipu dari mimpi. Kalau sampai saat ini mereka tuh rame-rame yang miliaran orang nantang kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan nantang kepada Tuhan? Karena mereka bilangnya Taurat sudah dibaca. Itulah orang-orang yang gagal paham karena mereka itu tidak baca tuntas ini kitab sucinya. Tidak pernah rasul manapun di dalam saya ketemukan suruh namanya apa? Taurat itu dibuang. Tidak ada. Tidak pernah ada. Ya. Tapi ada namanya apa pasal-pasal atau ayat-ayat siluman? Ada nggak? Ada. Itulah kalau mereka dapat ayat-ayat siluman itu yang disukai. Tapi tidak baca tuntas ini kitab sucinya ini. Kalau engkau baca tuntas, tidak pernah ada satu kata pun atau tidak pernah nabi manapun atau rasul manapun suruh tinggalkan namanya hukumnya tuh. Karena sangat jelas tadi ini kan yang kita baca kan. Ada waktunya nanti, ya, melalui rohnya Tuhan, orang Israel akan sadar kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Ini kan nubuatan, kan gitu, ya. Ini nubuatan, saudara. Makanya Yeremia sendiri pun ya, sudah dinubuatkan di sana juga. Ada suatu saat nanti akan dia kirim namanya guru-guru yang memiliki pengetahuan. Coba Yeremia 3 ayatnya 14-15. Yeremia 3 ayatnya 14-15 yang kencang keras supaya pendengar itu mencatatnya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Yahweh, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi ada suatu saat nanti akan mengangkat gembala-gembala yang benar-benar mengajarkan supaya kembali kepada hukumnya tuh. Ada waktunya. Ya. Makanya kalau kau baca selanjutnya dari Yeremia 23 ayat 1-8 yang cepat. Yeremia 23 ayat 1-8 harus dibaca lengkap kan? Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanmu hilang dan sesat. Demikianlah firman Yahweh, sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan Israel. Terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-cerai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Yahweh. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Yahweh. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan menundukkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Yahweh keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Yahweh, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Yahweh yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Misraim, melainkan demi Yahweh yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Coba, itulah yang tadi yang ditulis oleh namanya Yeskiel 30 ayat 24. Suatu saat nanti Tuhan mereka akan diambil, ya, dia akan mencari lagi seluruh dunia ini supaya mereka kembali kepada namanya di sini. Waktu kembali ke Sion itu mereka kembali kepada hukumnya tuh. Ini janjinya kepada Israel, saudara. Tidak demikian kita ini, bangsa asing ini. Makanya saya mengatakan ini anaknya saja pun dihajar. Nah apalagi lo ini budak, saudara. Gitu. Tapi budak sekarang ini lebih menggila. Coba mengajarkan orang dari mimbar itu supaya tinggalkan namanya hukumnya tuh. Ini pembunuh loh, saudara. Ya. Makanya kalau engkau tidak pandai-pandai ini, saudara, untuk membaca kitab suci ini,
situ akan terbawa arus, ya, terbawa arus saudara, gitu. Coba sekarang kita lihat kan, wah dikasih gelar dan lain sebagainya, coba di mimbar itu, Taurat dibatalkan, ya? Sudah dibatalkan, jangan kita hidup lagi namanya zaman-zaman batu. Ini kan pengajar-pengajar sesat ini ada roh-roh sesat ini, roh-roh hantu ini saudara, ya. Makanya benar-benar kau harus apa, kau sadar. Kau sadar benar, kau ambil keputusan, engkau baca kitab suci ini. Dari situlah nanti Tuhan akan menuntun engkau dalam kabar. Jangan kau berpikir-pikir itu seperti namanya bangsa Israel. Tidak saudara, akan menuntun engkau sampai benar-benar kau memahami namanya kebenaran itu. Dia menuntun engkau itu melalui namanya pembacaan kitab suci. Kalau memang ada dalam dirimu itu roh Tuhan, itu pasti engkau suka sekali untuk membaca kitab suci. Itu tandanya, ya. Pasti sangat engkau suka untuk membaca namanya kitab suci ini. Tapi kalau engkau melihat saja pun kau sudah bosan, kau sudah sok tahu, itu bukan roh Tuhan, itu roh-roh iblis, ya. Kalau Tuhan itu, dia akan menuntun manusia selama masih ada napas kehidupan itu, supaya benar-benar mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan saudara, ya. Itulah perintah Tuhan, itulah yang kita baca hari ini, ya. Marilah kau catat baik-baik ini, jangan engkau sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini, ya. Suatu saat nanti kalau dia sudah tutup namanya pintu kasih karunia, lu mau gedor-gedor itu dia tidak akan mendengar. Yakin itu dia tidak akan mendengar. Oh, anaknya saja pun sampai saat ini babak belur, bait suci belum dibangun. Makanya suatu saat nanti bait suci akan dibangun nggak nanti bait suci suatu saat, ya. Suatu saat nanti bait suci akan dibangun, ya, seperti sedia kala, ya. Coba kalau saudara, ini saya mau ambil di terakhirnya saja ini. Kalau kita baca namanya Yeremia 31 di sana. Kalau kita baca, ini kan dinubuatkan juga. Suatu saat nanti kan dia berdamai dengan orang Israel. Dia akan kumpulkan lagi seluruh dunia, ya. Dia akan kembalikan namanya ke Sion. Nah, waktu dia kembali ke Sion ini, bukan sekedar dia kumpulkan, nanti akan dirubah namanya orang Israel itu melalui rohnya, sehingga mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau engkau baca Yeremia 31, makanya Yeremia 31 ini itu ada 40 ayat sudah. Jadi Yeremia 31 ini Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul sana Perjanjian Baru, ya. Inilah yang disalah tangkap oleh namanya orang-orang Kristen ini, sejak zaman Yesua mereka bilangnya itu sudah ada perjanjian baru. Ini namanya gagal paham. Karena saking gagal pahamnya mereka, makanya saya mengatakan khotbah-khotbah yang lalu ada namanya ayat-ayat siluman. Ayat-ayat siluman itu dimasukkan, diselipkan atau disisipkan di dalam. Jadi seolah-olah namanya hukumnya Tuhan itu ya. Ini adalah namanya perbuatan-perbuatan iblis ini. Melalui rohnya iblis itu memperdaya manusia ini supaya meninggalkan hukumnya Tuhan. Jadi saya ambil terakhirnya saja namanya Yeremia 31 ini ayat 39-40, coba dibaca. Saya ambil terakhirnya saja, tapi saudara harus baca semua supaya ini saudara ini tidak gagal paham, supaya saudara ini tidak dipengaruhi di mimbar-mimbar sampai saat ini, supaya namanya tinggalkan hukum Tuhan ini. Kalau engkau tinggalkan hukum Tuhan, itu saya tidak tahu lu mau kemana. Sekalipun mereka jamu sama kami nanti masuk dalam kerajaan surga, kamilah nanti di ruangan Maha Kudus, ya. Boleh saja dia berkoak-koak itu, tapi bagi kalian ini yang baca kitab suci,
Jangan terkecoh. Coba baca yang paling terakhirnya saja, 39-40. Yeremia 31 Ayat 39-40. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu mendalam ke goa, dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Coba, tidak akan merobohkan lagi, namanya apa? Baisu. Suatu saat nanti dibangun lagi bait suci ketiga ini, itulah namanya perjanjian Makanya saudara jangan baca saja di situ, harus baca lengkap. Misalnya sekarang apa? Yeremia 32. Tadi kan Yeremia 31, Yeremia 32 ayat 39-44 yang cepat. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan dan dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Yahweh, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan memberi ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan, itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan memberi ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memperkayaikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Yahweh. Coba kan, makanya saya mengatakan ini belum puncaknya. Karena dari tahun 40-an itu mereka kembali ke tanah perjanjian sampai saat ini. Jadi ada puncaknya nanti, dia akan menjadi perjanjian kekal sampai setelah itulah dia bangun namanya Yerusalem bait suci yang ketiga saudara. Ya. Makanya saya mengatakan ini baca tuntas. Misalnya sekarang Yeremia 37 ayat 33 ayatnya 7-11. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok penjirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Yahweh, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Yahweh semesta alam, sebab Yahweh itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur. Gemar Yahweh, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Yahweh. Coba kan, akhirnya sampai kosong benar kan? Zaman namanya Kaisar Titus itu kan katanya kan apa Yerusalem sampai namanya kosong kan gitu kan? Ya. Makanya namanya tahun 1940-an itu mereka kembalilah lagi. Itu bukan puncaknya. Suatu saat ada puncaknya, nanti akan dibangun lagi bait suci ketiga. 17-18 selanjutnya tadi. 17-18 ayatnya. Sebab beginilah firman Yahweh, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Coba saudara, makanya orang Lewi itu kembali lagi seperti sedia kala. Makanya saya mengatakan itu kalau kau baca tadi Yeskiel 36, 37, 38, 39 sampai 40 lah, supaya engkau tidak gagal paham. Tidak bisa namanya digeser kedudukan orang-orang Lewi. Suatu saat nanti dikembali lagi seperti aslinya. Pada waktu namanya dibangun namanya bait suci ketiga, ini tidak akan dirobohkan lagi.
Sekarang kan belum ada kan gitu kan? Belum. Kenapa sih sekarang ini kok tertunda-tunda? Marilah kita selidiki, kita suci. Rupa-rupanya sekarang untuk kita juga orang asing yang apa? Yang tidak keraskan hatinya. Jadi kita ini diberi namanya kuota. Ya. Jadi kita ini diberikan kuota. Ya. Tapi kalau engkau tetap keraskan hatimu ini orang asing, tidak ada janji seperti tadi loh saudara, tidak ada. Tidak ada. Nanti kalau ditebang, dibuang, ya. Nanti kita baca di Roma ya, tapi kita selesaikan dulu di sini, ya. Karena memang bangsa Israel ini dibedakan dengan bangsa lain. Saya mau tanya si pembaca ini, itu Israel itu dibedakan dengan bangsa lain nggak? Ya? Beda, dipisahkan dari bangsa lain, gitu kan? Nah dari kata-kata ini dia ingat Tuhan suatu saat nanti dia berdamai lagi kepada namanya bangsa pilihan. Coba ulangan 14 ayat 2. Coba ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, dan engkau dipilih Yahweh menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Coba kan, kau dipisahkan dari bangsa lain menjadi umat suatu saat nanti kembali lagi menjadi umat kesayangan. Kenapa jadi sayang? Karena mereka kembali lagi ke hukumnya Tuhan. Ya. Karena ini kalau yang kita baca tadi ulangan 14, ini kan kutipan dari namanya Keluaran berapa? 19 ayat berapa? 5. Coba. Ya. Coba baca namanya ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Suatu saat nanti menjadi namanya harta Kenapa dia harta kesayangannya? Karena mereka kembali kepada hukumnya tuh. Jadi ada waktunya nanti, ya, dia akan kembali seperti apa? Seperti zamannya kembali lagi mereka patuh namanya hukumnya Tuhan. Jadi ada waktu saudara. Jadi supaya saudara yang tidak gagal paham tadi, itu namanya perjanjian baru itu. Kamu baca namanya Yeskiel 31, Yeskiel 32, Yeremia 31, Yeremia 32, Yeremia 30. Supaya kalian itu tidak gagal paham, sehingga kalian sadar ya, bahwa itulah namanya perjanjian baru. Bukan zaman rasul-rasul itu yang mereka bilang perjanjian baru. Dengan adanya perjanjian baru, makanya yang lama harus dibuang. Ini perbuatan jahat. Ini adalah roh-roh jahat, bukan roh Tuhan. Kalau roh Tuhan bilang, ya, aku datang bukan meniadakan namanya satu titik satu iota, ya, gitu. Jadi orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus kan tidak pernah akan mau meninggalkan namanya hukumnya itu adalah roh Tuhan. Tapi kalau kau emosi banget, kau benci banget melihat namanya hukumnya Tuhan, itu namanya roh itu tandanya. Tadi kan sudah kita baca namanya suratnya 1 Yohanes 4 tadi ayat 1 sampai 3, ya. Harus membedakan namanya roh Tuhan dengan rohani. Ya. Jadi sekarang yang setiap hari yang kita dengar dari mimbar itu roh hantu. Kenapa saya bilang roh hantu? Mulailah sekarang mereka olok-olok namanya sahabat mereka olok loh saudara. Ya. Kok sahabat lagi. Mulai mereka olok-olok. Gitu. Coba kan. Kalau kita baca tadi, karena dia akan menjadikan namanya harta kesayangannya, karena memang dia pisahkan dari bangsa lain, dicatat juga namanya imamat 20 ayat 24, loncat ke 26. Imamat 20 ayatnya 24, loncat ke 26. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan memiliki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Yahweh Tuhanmu yang memisahkan kamu dari antara bangsa lain-lain. Aku akan memisahkan kamu dari bangsa lain, ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain,
supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu karena aku kok. Dia akan kembali nanti mereka benar-benar murni kembali namanya hukumnya tuh. Amin gak itu? Catat baik-baik ini. Harus kamu catat, ya, gitu kan? Karena memang sudah diperingatkan namanya bangsa Israel ini supaya namanya hukumnya Tuhan ini jangan ditambahi, jangan dikurang. Loh ini kan sudah diwanti-wanti, ya, diwanti-wanti. Ini kan namanya Taurat ini kan disalin dari mulut Tuhan, disalin oleh namanya Jadi bukan karangan-karangan Mose itu, bukan. Jadi Tuhan bicara, dicatat oleh namanya Mose. Makanya diperingatkan kepada Israel itu supaya namanya hukumnya Tuhan ini jangan ditambahi, jangan dikurangi, ya. Jadi sudah diwanti-wanti ini supaya ini jangan ditafsir. Kalau tafsir itu, saudara, isi kepalanya orang dengan isi kepala orang lain pasti berbeda. Makanya diwanti-wanti itu supaya namanya tidak boleh namanya ada buku-buku tafsiran, ya. Itu dilarang, gitu kan, ya. Melalui pesan-pesannya dan dicatat oleh namanya Mose. Coba baca satu orang, Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 supaya kita ini tidak gagal paham, ya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Coba diwanti-wanti supaya kamu ini jangan ditambahi, jangan dikurang. Ini pesan loh, ini pesan Tuhan ini, ya. Pesan Tuhan. Lanjut namanya Ulangan 12 ayat 32. Ini pesan Tuhan loh, ya, bukan saya loh, dicatat loh saudara ini, ya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah kau menambahinya ataupun menguranginya. Coba, jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Dicatat juga di sana Amsal 30 ayat 6. Wah, itu lebih keras lagi di situ. Amsal 30 ayat 6 bagaimana bunyinya? Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Coba, jangan engkau menambah, jangan engkau mau supaya tidak ditegur, engkau jadi penipu. Sekarang penipu nggak banyak di Minggat. Penipu sekarang ini luar biasa, saudara. Makanya mereka sekarang kalau kita bicara namanya hukumnya Tuhan, mereka bilangnya buku Bapak gerejanya. Buku Bapak gerejanya itulah tafsiran-tafsiran ini yang bertumpuk-tumpuk sehingga mengajak orang lain melawan namanya Tuhan supaya meninggalkan namanya hukumnya tuh. Itu fakta yang sampai saat ini. Coba kan, ya, sampai saat ini loh saudara, mereka melawan namanya ketentuan tuh, melawan namanya hukum-hukumnya tuh. Ini fakta, ya. Siapa yang menolak itu, ya? Coba kan, jangan engkau tambah, jangan engkau kurang supaya tidak dianggap lo jadi penipu saudara. Coba kan, Mazmur juga di sana ditutup namanya Wahyu 22 ayat 18-19. Ini juga kan dikutip tadi yang kita baca, apa Ulangan 4. Baca namanya Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dan kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Coba kurang keras apa lagi itu? Itu teguran loh. Ya, siapa yang menambah, yang meniadakan, siapa yang menambahkan, yang mengurangi, itu sudah ada namanya apa? Ancamannya saudara. Tinggal lu pilih sekarang. Dengarin namanya suaranya Tuhan atau dengar namanya apa? Suara-suara manusia yang tidak bertanggung jawab saudara. Ya? Makanya banyak sekali orang-orang tidak mau lagi namanya baca hukum Tuhan, tapi lebih senang namanya buku Bapak Gereja. Coba dari Bapak Gerejanya ini kan tidak satu pikirannya, tafsiran berbeda-beda. Akhirnya apa? Buntut-buntutnya hukumnya Tuhan harus
Kalau sudah seperti itu, lu mau selamat? Lu mau selamat orang asing? Ini anaknya saja dia dihadap babak belur, ke apa lagi lo ini? Mau kepala batu? Ya? Saya tidak mau. Makanya saya mengatakan sudah 23 tahun saya baca ini, sudah namanya 188 kali. Coba 188. Ya toh, sebentar lagi 89. Coba. Makanya sebelum saya mati, sebelum final paling tidak 200 deh. Umurku katanya manusia itu 70, 80 tahun, ya. Makanya sisa hidup ini bagaimana aku pelajari kitab suci ini? Untuk apa? Ya untuk saya, ya untuk istri saya, ya kedua anak saya. Nanti yang saya sampaikan ini orang mau dengar tidak dengar, ya silakan aja. Yang penting sudah saya bagikan pakai pasal dan ayat. Coba, kenapa saya mengatakan ini? Ya, kan setiap sahabat orang kan mulai bosan kan? Sabat lagi, ya. Pada ini namanya kebenaran. Sabat itu diberkati oleh Tuhan. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Coba, hari yang diberkati Tuhan saja pun mereka tidak mereka bilang sabat lah lagi, saudara. Kalau dia mengatakan kenapa lu minggu lagi, kenapa lu nggak ganti-ganti? Coba, pada ini sabat ini ada tulisan dalam kitab suci, ditukik lagi di loh batu namanya pertama. Coba, kalau loh batu pertama kau lawan Tuhan, perantaranya siapa? Tidak ada lagi perantara. Coba, loh batu pertama loh ditukik namanya sabat ini. Coba diolok-olok, sabat lagi. Kalau kau baca Yeremia, coba Yeremia 17 ayat 27. Coba, Yeremia 17 ayat 27. Ini diperingatkan juga loh masa sabat ini. Sabat ini penting sekali loh, saudara. Ini jangan main-main loh ini. Sabat ini diperintahkan kepada Tuhan. Itu tanda perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Coba Yeremia 17 ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis peri-peri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Coba kan, kita buktikan benar tadi itu yang dia bilang sampai Yerusalem itu kosong. Kenapa kosong? Termasuk juga ini meninggalkan namanya sabatnya, maupun Nehemia 13 ayat 15-18 yang cepat. Ya, supaya orang mencatat loh ini lu tidak kembalikan sabatnya ini, saudara, itu namanya sanksinya berat loh, saudara, jangan bermain-main loh ini. Coba Nehemia 13 ayatnya 15-18. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan menguapnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Jika orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem, lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Tuhan kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Coba, gara-gara nenek moyangmu ini kan mengutak-ngutak sabat ini, akhirnya malapetaka sekarang Yerusalem ada bait sucinya kan? Ada batu nggak? Sampai namanya Yerusalem kosong, saudara. Sampai saat ini pun masih kosong. Nggak ada namanya bait suci. Inilah yang saudara perhatikan. Kalau mereka mengolok-olok sahabat, diamkan saja. Itu manusia sudah ditentukan mati, saudara. Itu sudah ditentukan mati. Yang melawan itu, kita tidak hidup zaman batu lagi, kita hidup zaman kasih karunia. Ini namanya bukan roh Tuhan, ini namanya roh hantu, saudara. Makanya saya mengatakan, apakah orang tidak baca namanya Matitia 5 ayat 17-20? Coba dia diulang-ulang lagi. Dia mau bosan, tidak mau bosan. Ini kan dibaca semua orang. Tapi mereka tidak menangkap ini, malah mereka beramai-ramai untuk membuang namanya yang dikatakan Tuhan ini. Coba
Ya, coba yang cepat. Ya. Ini penting loh saudara mencatat ini. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Kembali lagi loh, ini kan kembali Taurat tadi kan suatu saat kan kembali Tuhan ini mengajar Israel supaya kembali ke hukumnya tadi yang dia bilang aku datang bukan meniadakan hukum apa satu titik. Coba baca cepat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk membenarinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba saudara, kenapa sampai saat ini mereka tetap membabi buta itu bahwa hukumnya Tuhan itu sudah dibatalkan? Siapa yang mengajarkan mereka ini? Ya? Yang mengajarkan itu adalah iblis-iblis. Maka mengatakan saya khotbah-khotbah yang lalu ada namanya ayat-ayat atau apanya pasal-pasal di dalam silul-silul yang disisipkan di dalamnya. Itulah yang mereka pakai sampai saat ini. Jangan engkau ikuti, jangan engkau terkecoh karena banyak-banyaknya orang. Makanya kalau engkau baca namanya Keluaran 23 di sana, jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan kok ikut-ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ini sudah di warning loh saudara. Ya, kalau engkau baca namanya Keluaran 23 di sana 1 sampai 3 itu, ya. Jangan kebanyakan orang membelokkan namanya hukum saudara. Jangan karena mereka banyak, karena miliaran, terus mulailah engkau bertanya-tanya. Oh tinggal saya sedikit, berarti apa? Kita salah. Belajarlah kitab suci dari Kejadian sampai bahwa ikuti apa yang diperintahkan, pasti engkau salah. Amin gak? Ya? Ya? Apakah mereka tidak baca ini? Dibaca. Coba, misalnya sekarang kan diulang lagi di Matitia 22 ayat 34 sampai 40 yang cepat. Jadi Matitia 22 ayat 34 sampai 40. Ya? Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yeshua telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah? Jawab Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung 10 hukum Torah dan kitab para nabi. Apakah ini tidak dibaca sekian orang? Ya? Apakah dokter-dokter, profesor tidak dibaca ini? Tapi tetap saja mereka mengatakan Taurat itu sudah dibaca. Ini bukan roh Tuhan, ini adalah roh iblis. Lanjut, namanya Markus 12 ayat 28 sampai 34. Yang cepat. Perhatikan ini yang ditulis oleh Markus sama persis ini. Apakah tidak dibaca sekian orang ini? Coba. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang Saduki bersalah jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu. Apakah tidak dibaca ini? Ya? Apakah tidak dibaca ini sekian orang? Profesor, doktor tidak dibaca ini. Kenapa tetap saja dibilang buang itu Taurat? Lukas 10 ayat 25-28. Ya?
Supaya lengkap ini saudara, siapa yang membantah ini? Saya tantang. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yeshua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabmu itu benar, perbuat saja, pasti engkau hidup. Kurang apa lagi nih? Apakah tidak dibaca ini sekian orang ini? Kenapa tetap saja dari mimbar sampai detik ini itu Taurat itu harus dibuang? Kita bukan hidup zaman batu, kita zaman kasih karunia. Coba, ini kan dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan isi kitab suci. Itulah pembunuh-pembunuh, itulah antek-anteknya iblis sampai saat ini. Mereka banggakan sekarang bahwa mereka sudah kuasa. Betul, namanya iblis ini sudah dikuasai seluruh dunia. Ya, sudah dikuasai saudara. Coba skala narkoba, skala matang dan teteh banget. Tuhan, iblis itu sudah dikuasai namanya dunia ini saudara. Apalagi kalau sudah punya titel-titel itu saudara. Ya, mereka tidak pakai akal sehat lagi manusia sekarang untuk melihat namanya isi kitab suci ini. Tetap saja mereka ikut guru-gurunya ini yang sudah dipengaruhi oleh roh setan ini, sehingga mereka benci sekali namanya hukumnya Tuhan ini. Ya, ingat baik-baik ya. Kalau sampai nanti pintu kasih karunia ditutup, lu gedor-gedor dari luar, dia tidak akan buka. Baca namanya Matitia 7 ayat 21 sampai 23 yang kencang. Ya. Baca Matitia 7 ayatnya 21 sampai 23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan." Hanyalah kau membuat kejahatan. Maksudnya apa membuat kejahatan? Karena mereka sekarang ini mereka rame-rame supaya tinggalkan namanya hukumnya tuh. Itu yang dimaksudkan, hanyalah kau pembuat kejahatan. Makanya saya mengatakan kalau tidak ada namanya Taurat, tidak bicara dosa saudara. Dengan adanya Taurat itu makanya ada dosa saudara. Maka dosa itu namanya pelanggaran hukumnya tuh Tuhan. Kan sangat jelas. Ya. Kalau kita baca lagi Matitia 25 di sana ayat 11-12, ya. Kalau sampai nanti pintu kasih karunia ditutup, lo gedor-gedor itu, ya, dia tidak akan pernah buka. Kau tinggalkan namanya hukumnya Tuhan ini, ya, kau anggap najis namanya hukumnya Tuhan ini, ya. Tunggu waktu. Coba baca namanya Matitia 25 ayat 11-12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami pintu?" Tetapi ia Dari 10 aja ini, dari 10-nya, 10 sampai 12 supaya jelas. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kalau kita baca dari Alkitab kan ada namanya 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kalau orang bijak itu tiap hari kan baca kitab suci. Kalau goblok ini dia dengar Pak Pendetanya sedikit, apalagi kalau menyenangkan telinganya, dia kesana kemari. Sehingga pengetahuan akan kebenarannya dia tidak miliki. Ini fakta saudara. Ya, coba kan. Jadi penyesatan demi penyesatan terus berjalan sampai saat ini. Ya. Lebih parah lagi yang dilakukan namanya orang Kristen ini saudara. Ya. Ini bukan salah nuding. Coba. Bukan fitnah, ini fakta. Ya. Coba namanya Kisah Para 13 ayatnya 6-10. Yang cepat. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Saulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu
Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saul penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Itulah namanya roh-roh iblis tadi, membelokkan namanya dari mengelabui mata orang dengan ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya. Mereka bilang itu Taurat suruh dibu, itu namanya apa? Pengikut-pengikut itulah roh-roh iblis itu. Sampai saat ini makin menjadi jadi 46, 48 di bawah. Makanya sekarang sebenarnya untuk kalian, akhirnya sekarang saya ke bangsa lain. Inilah bangsa lain juga pun sami mawon lebih parah lagi. Coba 46, 48 di bawah. Tetapi dalam berani Saul dan Barnabas berkata, mereka memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menuntut engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Coba kan sekarang saya beralih ke bangsa-bangsa lain. Kalau orang bangsa lain direspon saudara, mestinya dia kembali kepada hukumnya tuh. Tapi dia pun sendiri makin menggila, ngajari orang supaya hukumnya Tuhan harus tinggal. Ini kan ngawur saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Kalau baca namanya Galatia 4 ayat 28-29, ini jelas loh sampai saat ini seperti itu yang terjadi. Galatia 4 ayat 28-29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Coba saudara, ini namanya roh-roh iblis sekarang, menekan namanya apa? Orang-orang benar. Kita bicara namanya hukum Tuhan. Kita berulang-ulang kali. Coba kamu baca namanya Matitia 5 ayat 17-20. Ya kita tanya dong ahlinya, harus dong Bapak gereja yang menjelaskan. Kau pakai Bapak gereja kan sangat jelas di situ. Coba kan berapa orang sekarang yang mati konyol ini? Ya, coba kan. Berapa orang yang mati konyol? Coba kan. Sekarang ini kan sudah mulailah penghukuman saudara. Penghukuman bagaimana? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, penyakit di mana-mana saudara. Ya. Makanya tubuh manusia sekarang itu sudah tidak utuh lagi, ya. Seperti saya ini kan mau umur 70 tahun sudah kagak jarang sehat seperti saya ini saudara, ya. Itu jalan pun sudah tertati-tati gitu kan sudah. Udah tangannya ada bengkok sana, bengkok sini, mulut bengkok sana, bengkok sini. Kenapa seperti itu? Karena sudah tidak ada roh Tuhan lagi. Mereka mendengar namanya hukumnya Tuhan tidak mau. Kalau engkau sudah tidak mau hukum itu namanya kutuk. Makanya berulang-ulang kali kalau kau baca namanya Imamat 26, Imamat 28 kan sangat jelas ada namanya berkat dan kutuk saudara. Tinggal kau renungkan itu, ya. Masih bandel kan gitu, ya. Tapi kalau kau masih bandel terserah, ya. Makanya sebenarnya Israel itu menjadi terang sudah, ya. Memang Israel memang harus jadi terang gitu kan. Tapi kan berjalanlah waktu Israel juga menyimpang. Sekalipun menyimpang, ada janji tadi kan. Suatu saat akan berdamai. Coba Yesaya 49 ayatnya 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Coba kan menjadi terang yang seluruh dunia, bukan orang asing, tapi bangsa Israel. Ya. Kenapa menjadi terang itu? Suatu saat nanti akan balik jadi hukumnya Tuhan, maka dia akan jadi terang. Dia akan jadi harta kesayangan itu Tuhan. Dibedakan dari bangsa lain. Supaya engkau dibedakan dari bangsa lain, harus kau mencintai namanya hukumnya
Amin nggak? Ya? Dia tidak janjikan kepada engkau bangsa asing seperti yang kita baca tadi ini. Yang ada di dalamnya, engkau ini ditempelkan, bertentangan dengan akarnya, bertentangan dengan Tauratnya, dipotong. Coba satu orang baca Roma 11 ayatnya 16 sampai 24. Perhatikan baik-baik di situ, orang asing, orang Kristen. Kau perhatikan baik-baik ini, kau catat baik-baik ini. Tidak seperti janjinya orang Israel. Orang Israel itu kekal perjanjiannya, ya. Dia berdamai dengan dia, ya. Dia kembalikan lagi nanti ke Yerusalem, Sion. Karena ini sudah mulai sekarang, belum puncak. Coba baca namanya Roma. Saya mengatakan tadi, kenapa sih kok gak berdamai? Dikasih kuota. Dikasih kuota. Tinggal ini lo mau respon atau tidak. Coba baca namanya Roma 11 ayatnya 16 sampai 24. Ini bukan untuk orang asing. Baca yang jelas supaya pendengar juga dengar mencatatnya. Jadi Roma namanya 11 ayatnya 16 sampai 24. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dalam kamu sebagai tunas liar, cangkokan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang kamu getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tidak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan mencangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya. Coba bayangkan aja, tadi sudah dipatok kan, akhirnya kan diambil lagi, dikembalikan lagi ke aslinya, saudara. Coba bayangkan aja, lo ini dilihat, dipotong, dibung. Ini tadi yang sudah dipotong dikembalikan lagi ke aslinya. Ngertinya itu? Coba kan, lu mau bandel lagi, mau kepala batu lagi, ya? Janjinya orang Israel dengan kita itu berbeda. Makanya orang asing itu harus lebih patuh kepada hukumnya tuh Tuhan. Selanjut namanya ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Coba kan, ini kan dikasih kuota, ya. Jangan kamu sombong, ya. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik kamu orang asing, ya. Dengan tegak tengkuknya mereka, kalian punya itu kuota nggak? Punya kesempatan katanya. Jadi ada kesempatan. Jadi ini kan sekarang kan belum berdamai kan, kita punya kesempatan. Kesempatan apa? Marilah kita pelajari kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pasti engkau lama, saudara. Tapi kalau engkau tetap tegak tengkuk, ada waktunya. Coba baca selanjutnya ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada yang. Coba ini kalau ada waktunya nanti, akan dipulihkanlah. Itu kan namanya kutipan dari Yesaya 59 ayat 20. Coba benar nggak itu? Yesaya 59 ayat 20, benar nggak? Ini kan kutipan dari tadi ayat 26. Roma 11 ayat 26, ini kutipan dari Yesaya 59 ayat 20. Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Yahweh. Ya. Suatu saat nanti akan dia kembali pulihkanlah lagi. Ayat 27. Ayat cari Roma sebagai terakhir ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Coba kan,
Inilah perjanjian. Ini kan kutipan dari Yeremia 31, 30, benar nggak ini? Yeremia, jadi ini tadi ayatnya 27, Roma 11 ayat 27. Ini kutipan dari namanya Yeremia 31. Ini lembaga kitab Indonesia lah, dikasih catatan kakinya. Yeremia 31 ayat 31, 34. Coba lu baca. Benar nggak? Ya? Coba baca. Yeremia 31 tadi kan kita sudah baca tadi, Yeremia 31 itu diadakan perjanjian baru nanti. Bukan perjanjian baru yang ditafsirkan orang Kristen ini, bukan. Perjanjian baru nanti kan bangun lagi Yerusalem, apanya bait suci ketiga, disitulah mereka ada perjanjian kekal sampai selama-lama. Coba, ini kan namanya ayat 27 ini kutipan dari namanya Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba kan, makanya saya mengatakan ini bangsa-bangsa asing ini, saya mengatakan ada ayat-ayat siluman yang mereka sisipkan itu. Kalau kita baca namanya Ibrani 8 sana, ayat 68 sampai 12, itu kan kutipan juga dari Yeremia 31 kan. Tapi ayat 13 di bawah, itu yang saya anggap itu ayat 13-nya, Ibrani 8 ayatnya 13 itu namanya ayat siluman. Jadi dia manfaatkan di atas ada perjanjian baru yang lama sudah diusang gibung. Itulah senjatanya mereka sampai saat ini. Ini bukan roh Tuhan tapi roh iblis. Ya. Jangan engkau ikuti, jangan engkau patuh. Marilah engkau baca ulang lagi tadi namanya Yeskiel 36 yang 1 sampai ke 38 supaya engkau tidak gagal paham. Kau catat lagi ini, kau baca ulang lagi, kau renungkan. Pasti engkau salah. Amin enggak?